Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat siang, selamat sore. Ketemu lagi di pelajaran IPA. Ini adalah video ke-7 Ibu. Sekarang kita mempelajari bab 4 tentang suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran kita kali ini menganalisis hubungan suhu dan kalor serta melakukan percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, wujud, dan bentuk benda di bidang pariwisata. Perhatikan gambar yang ada ini. Dari sini kita ketahui bahwa matahari itu merupakan sumber panas utama bagi makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan matahari. Kita pelajari tentang kalor dan suhu. Apa itu kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Kalor dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Kalor dapat diperoleh dengan cara memanfaatkan sinar matahari, bisa dengan reaksi pembakaran, gesekan, dan energi listrik. Contohnya untuk yang reaksi pembakaran, reaksi kimia yang terjadi atau biasa pakai bensin, solar, minyak tanah, dan LPG itu merupakan contoh reaksi pembakaran. Kemudian gesekan, contohnya kalau kita pakai korek api yang bukan korek api yang pakai bensol ya, korek api yang korek gas, itu kalau kita gesekkan di wadahnya, kemudian kan dia menyala. Kemudian energi listrik, contohnya pada kompor listrik, dispenser, hair dryer, dan lain-lain. Satuan kalor itu adalah kalori atau kal dan kilokalori atau kilokal. 1 kalori itu sama dengan 4,18 joule atau 4,2 joule kalau kita sederhanakan. 1 joule sendiri itu sama dengan 0,24 kalori. 1 kilokalori sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 joule. Suhu, sekarang kita bahas tentang suhu. Apa itu suhu? Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu itu adalah besaran pokok. Alat untuk mengukur suhu yang kita kenal namanya adalah termometer. Suhu menganut azas Black. Apa itu bunyinya azas Black? Kalor yang dilepaskan oleh suatu benda akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda. Aliran kalor akan terhenti ketika kedua benda tersebut berada pada kondisi setimbang atau suhunya sama. Satuan suhu macam-macam, ada derajat Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Derajat Celcius, titik bawah itu maksudnya titik ketika air membeku itu 0 derajat Celcius. Titik atas ketika air mendidih itu 100 derajat Celcius. Kalau dalam Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit untuk titik bawahnya, titik atasnya 212 derajat Fahrenheit. Reaumur, titik bawahnya 0 derajat Reaumur, titik atasnya 80 derajat Reaumur. Untuk Kelvin, titik bawah 273, titik atasnya 373. Ini adalah satuan suhu yang umumnya digunakan. Untuk di Indonesia, kita biasa menggunakan satuannya adalah derajat Celcius. Kita sering mendengar ada suhu kamar atau suhu mutlak. Apa itu suhu kamar atau suhu mutlak?
Suhu kamar atau suhu mutlak itu merupakan besar suhu atau temperatur yang mewakili keadaan umum pada keadaan normal. Biasanya suhu normal atau suhu kamar itu antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Sekarang kita pelajari tentang rumus konversi skala suhu. Cara membacanya begini ya. Celcius kalau kita jadikan ke Reaumur, berarti rumusnya 4/5 kali C, kali derajat Celcius yang diketahui. Kalau Fahrenheit dari Celcius, misalkan diketahui derajat Celcius disuruh menjadikan ke Fahrenheit, berarti rumusnya pakai ini, 9/5 kali C plus 32. Kalau misalkan Reaumur Reaumur dijadikan ke Kelvin, berarti rumusnya ini. Ini sudah ada rumusnya semua ya, jangan sampai kalian bilang tidak saya kerjakan Bu, tidak ada rumusnya. Nah ini rumusnya sudah Ibu buat semuanya. Reaumur ke Fahrenheit berarti pakai yang rumus ini. Kalau misalkan Fahrenheit ke Celcius, rumusnya ini. Kalau Kelvin ke Reaumur, ini rumusnya. Jadi ini sudah ada rumusnya, dari Celcius ke Reaumur, ini pakai ini. Dari Celcius ke Fahrenheit, diketahui derajat Celcius disuruh jadikan ke derajat Fahrenheit, berarti rumusnya ini. Dari Fahrenheit dijadikan ke Reaumur, berarti ini rumusnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Suatu zat diukur dengan termometer skala Celcius menunjukkan angka 27 derajat Celcius. Konversikan menjadi skala Kelvin. Dari Celcius ditanya ke Kelvin, pakai rumusnya berarti ini, derajat Celcius ditambah 273, akhirnya 27 ditambah 273 berarti sama dengan 300 Kelvin. Sekarang kita pelajari tentang hubungan kalor dengan suhu. Kalor bisa menyebabkan perubahan suhu. Yang pertama, kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Kalor yang diterima itu dapat meningkatkan suhu, dikatakan merubah suhu. Kenapa begitu? Karena kalor yang diterima itu meningkatkan suhu. Sedangkan kalor yang dilepas itu akan menurunkan suhu. Kalor jenis benda sekarang. Yang dimaksud dengan kalor jenis benda itu adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda sebanyak 1 kg untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Umumnya, benda isolator memiliki kalor jenis lebih besar dibanding benda yang bersifat konduktor. Ngerti maksudnya? Benda isolator itu apa? Benda isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Kayu contohnya. Kalau konduktor itu adalah penghantar listrik yang baik. Kalor itu konduktor itu penghantar listrik yang baik. Apa yang bisa menghantarkan listrik? Contohnya, ayo, air bisakah menghantarkan listrik? Penghantar listrik yang baik itu biasanya adalah yang masuk golongan asam, basa, ataupun garam. Nanti di semester genap akan kita pelajari lebih lanjut. Untuk mengetahui banyaknya kalori yang dilepas maupun kalori yang diterima oleh suatu benda, rumusnya Q sama dengan MC delta T. Delta T ya, ini dibaca delta T. Q-nya kalori yang diserap atau dilepas, M-nya ini adalah massa benda,
C adalah kalor jenis benda, delta T itu perubahan suhu benda. Caranya mencari delta T, T1 min T0, di mana T1 nya suhu benda setelah menerima atau melepas kalor, T0 adalah suhu benda sebelum menerima atau melepas kalor, atau T awal, T mula-mula. Sesuai azas Black tadi yang sudah kita pelajari di awal, Hi serap itu akan sama dengan Hi lepas, sehingga rumusnya bisa berubah jadi seperti ini. Kalau A dianggap itu yang diserap, B-nya dianggap yang lepas. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Air dengan massa 2 kg bersuhu 30 derajat Celcius dicampurkan dengan air massa 4 kg bersuhu 90 derajat Celcius. Jika pada air terdapat kesetimbangan termal, hitunglah suhu campuran air tersebut atau suhu akhirnya. Berarti ini yang di depan adalah yang A, yang serap, yang di belakang adalah yang B. Makanya MA 2 kg, kemudian MB-nya ini 4 kg. Di sini di soal ini diketahui kalau CA-nya sama dengan CB sama dengan C air. Jadi dianggap kalor jenisnya sama karena di sini sama-sama air ya, air di sini yang B juga air, makanya kalor jenisnya sama 4200 Joule per kilogram Kelvin. Ini Kg-nya kecil mestinya ya. Kemudian TA-nya diketahui 30 derajat Celcius. Bisa juga kalau kita jadikan ke derajat Kelvin berarti ditambah 273 jadinya 330 Kelvin. Kemudian TB-nya 90 derajat Celcius sama dengan 363 Kelvin. Yang ditanya TC. Tadi kan Hi serap sama dengan Hi lepas, berarti 2 kali TC dikurangi 30 sama dengan 4 dikalikan 90 kali TC. Ini dikalikan dulu ya. Jadi dikalikan dulu baru dikurangi. Caranya 2 TC asalnya dari 2 kali TC. Ini min 60 asalnya 2 kali min 30. Begitu juga dengan ini 360 asalnya 4 kali 90. Kenapa tadi C-nya tidak disertakan? C-nya dicoret karena tadi kan C-nya sama, CA sama CB sama, makanya tidak dituliskan C-nya di sini. Tapi seandainya dalam soal nanti CA dan CB-nya berbeda, berarti ya harus disertakan CA dan CB-nya. Kemudian yang spesiesnya sama kita jadikan satu ruas. Ini 2 TC, 4 TC-nya pindah ruas ke kiri karena pindah ruas dari min jadi plus, makanya ini 2 TC plus 4 TC. Begitu juga ini min 60 pindah ruas ke kanan, min jadi plus. 2 TC plus 4 TC sama dengan 6 TC, 360 plus 60 420. TC-nya berarti 420 dibagi 6, ketemu 70 derajat Celcius. Sekarang kita pelajari kalor yang menyebabkan benda memuai. Kalau kita perhatikan, coba kamu perhatikan ini ya, mengapa rel kereta api dipasang renggang? Kenapa? Kemudian kalau kamu perhatikan juga waktu memasang kaca pada bangunan, misalkan di jendela atau apa, kenapa juga dibuat renggang? Kenapa nggak dipasang pas? Begitu juga anak-anak busana, misalkan kalau perhatikan pemakaian mesin jahit dan mesin bermotor lainnya,
misalkan yang pakai listrik bisa hair dryer atau mixer ya, memerlukan jeda istirahat. Kenapa kok nggak boleh digunakan terus-terusan, kok harus beristirahat, misalkan dipakai 24 jam nonstop nggak boleh. Kenapa kira-kira? Ini ada hubungannya dengan pemuaian benda. Rel kereta api dipasang renggang karena rel kereta api terbuat dari apa? Besi kan. Nah, besi kalau kena kalor dia bisa memuai, jadi bisa tambah panjang. Seandainya tidak dibuat renggang, nanti akhirnya bengkok, rel keretanya akan meliuk. Begitu juga dengan kaca. Kaca pada jendela biasa dibuat renggang. Kenapa? Kalau kena panas dia akan memuai sehingga biar tidak pecah. Begitu juga dengan mesin jahit dan mesin bermotor lainnya, harus dikasih jeda istirahat. Sekarang, pernahkah kalian membuat es batu? Kalau kalian membuat es batu, bagaimana ukuran volume es jika dibandingkan dengan sebelum membeku? Jadi ketika air kamu masukkan di plastik sebelum membeku, dibandingkan setelah menjadi es batu, volumenya bagaimana? Volumenya akan tetap kan, tidak berubah toh. Nah, inilah yang disebut dengan anomali atau keanehan air. Jadi air itu bisa berubah-ubah bentuknya tapi dia tidak memuai. Beda dengan yang rel kereta tadi yang besi, dia kalau kena kalor dia memuai, jadi bisa bertambah. Kalor juga bisa menyebabkan perubahan wujud, gitu ya. Muai tadi ada muai panjang terjadi pada kawat atau besi tadi yang relnya kereta tadi. Kemudian bisa bertambah luas juga, muai luas pada plat tipis. Juga ada muai volu. Bentuk pemuaian dimensi 3 dapat berlaku pada benda padat, cair atau dan gas yang tadi anomali air ya. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud dari cair menjadi padat, namanya membeku. Kalau dari padat mencair, itu namanya mencair. Garis merah ini menandakan dia menyerap kalor. Jadi dari padat menjadi cair. Kenapa dia mencair? Karena dia menyerap kalor. Dari cair menjadi padat namanya membeku. Itu kenapa? Karena dia melepaskan kalor. Begitu juga misalkan ini dari cair menjadi gas, dia menguap karena dia menyerap kalor. Dari gas menjadi cair mengembun karena dia melepaskan kalor. Begitu seterusnya ya. Paham ya, jadi cara membacanya begitu. Sekarang kita pelajari perpindahan kalor seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ada yang namanya konduksi. Ini contohnya misalkan pas memegang besi yang ditaruh di atas bara api, dipanaskan. Ini terjadi konduksi, jadi panasnya akan mengalir, jadi tangan kita juga akan terasa panas. Makanya ya alat-alat dapur misalkan sodel, serok itu mesti pegangannya dibuat tidak dari besi. Karena apa? Karena besi itu bisa memindahkan kalor sehingga kalau dipegang tangan jadi panas. Di konduksi itu terjadi kalau mediumnya padat. Kemudian radiasi, contohnya ini yang kita membuat api unggun. Kalau biasanya lagi camping di daerah dingin, untuk menghangatkan badan membuat api unggun sehingga badan kita terasa hangat, lingkungan di sekitarnya menjadi hangat. Itu namanya radiasi. Jadi pengaruh suhunya ini radiasi.
Apa maksudnya atau kapan radiasi terjadi? Itu jika tanpa medium. Medium itu perantara ya, atau jika mediumnya udara. Kalau konduksi tadi mediumnya benda padat. Kemudian ada lagi yang namanya konversi. Jadi perpindahan kalor bisa dengan 3 cara: konduksi, bisa dengan radiasi, bisa dengan konversi. Kalau konversi itu apa? Kalau mediumnya cair. Jadi di sini ada api, air yang ditaruh di wadah atau tempat kaca seperti ini. Jika dipanaskan, nanti airnya akan mendidih, akan panas. Ini namanya perpindahan kalornya, namanya adalah konversi. Ibu ulangi sekali lagi, kalau konduksi itu mediumnya zat padat, kalau konversi itu air, cair ya mediumnya, kalau radiasi itu tanpa medium atau mediumnya udara. Sekarang kita pelajari yang perpindahan kalor secara radiasi. Ciri-cirinya apa? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Jadi dia bisanya radiasi. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Ya kan? Tanpa zat perantara kan? Makanya dikatakan perpindahan kalornya namanya radiasi. Perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Tadi contohnya saat berada di dekat api unggun terasa panas, padahal tidak ada perantaranya atau dengan perantara udara. Itu namanya radiasi. Contohnya lagi, kalau kita memakai baju hitam di siang hari, kan akan terasa panas. Kenapa? Karena warna hitam itu menyerap panas. Kemudian kalau memakai baju hitam di malam hari, dia akan terasa dingin. Kalau kita akan merasakan dingin kalau pakai baju hitam pada malam hari. Itu kenapa? Karena baju menyerap panas tubuh. Ini adalah contoh-contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sekarang perpindahan kalor yang secara konveksi. Apalagi contohnya? Ini angin darat dan laut, cerobong asap dan ventilasi rumah, itu adalah secara konveksi. Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Zat perantaranya ikut berpindah, memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya itu diumpamakan itu adalah konveksi. Konveksi itu mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Zat yang ringan bergerak ke atas dan zat yang ada di atasnya menggantikan. Pada peristiwa merebus air, itu air mendapat panas bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang di atasnya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar ya. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.